بسم الله الرحمن الرحيم. Memang begitu ya, dalam upaya kita untuk menenangkan jiwa yang galau, yang tidak tentram, langkah yang utama yaitu tadi, dengan sholat. Dan sebelum sholat tentu wudu. Upayakan berwudu dengan sebaiknya. Dia awali dengan niat berwudu untuk sholat. Yang baiklah berwudu saat itu kan. Bagaimana yang baik? Ya kita memulai dengan membaca bismillah. Kemudian selesai berwudu kita dianjurkan untuk berdoa. Paling tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Bahkan petunjuk hadis juga mengucap apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Setelah itu sholat. Sholat memang diupayakan untuk sholat itu yang baik. Untuk menenangkan jiwa tadi. Jangan sampai ada perasaan yang macam-macam. Memang mungkin aja karena itu harus membaca ayat kan. Membaca Al-Fatihah. Mungkin saja Al-Fatihah yang dibaca itu di luar pikiran. Karena begitu hafalnya kan. Di luar pikiran tidak membayangkan gitu nah tentang Al-Fatihah. Mulut berucap surah Al-Fatihah. Tapi hati masih tetap galau. Mungkin begitu. Upayakan sedikit. Makanya diperlukan kita memahami. Mungkin Al-Fatihah itu kan mudah kita semua tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Itu sifat Allah. Jadi kata-kata alhamdulillah itu banyak dalam Al-Quran. Itu sebenarnya nama dan sifat Allah. Tidak dimiliki oleh yang lain. Ada alhamdulillah, ada nanti hamid. Ada 9 itu bentuk kata itu. Belum harokatnya. Jadi kita yakini pujian itu hanya milik Allah. Rabbun yang memelihara, yang menata, yang mengatur alam semesta. Nah, ada penghayatan kita terhadap surah Al-Fatihah. Kalau kita bisa, insya Allah akan berkurang. Kegalauan tadi mulai berkurang tuh. Terus kita ya sambillah kalau membaca itu kita terjemahkan sendiri. Iya karena budu. Nah di situ kan sudah Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Iya karena budu. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah. Tidak ada yang lain. Itu tauhid, pengesaan. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami minta tolong. Termasuk yang hati galau itu. Apakah? Kepada Allah. Minta tolong. Bayangkan di dalam hati. Nah ini aku meminta tolong. Hanya kepada Allah. Tidak ada yang lain. Itu di dalam sholat. Lama-kelamaan nanti Allah yang akan menghilangkan kegalauan itu. Bacalah terus. Konsentrasi dengan ayat. Sholatnya sholat apa? Ya tadi. Kita boleh sholat mutlak. Asalkan bukan pada sholat yang diharamkan. Siang sholat duha. Kalau waktunya begini, niatkan sekaligus nanti meminta untuk ketenangan jiwa. Kalau umpamanya yang bukan waktu tahrim itulah sesudah asar, jangan. Sesudah subuh sebelum terbit matahari belum tinggi gitu. Yang jelas jam 7 sudah bisa kita sholat duha. Nah sholatlah kita pada saat itu. Meminta. Sudah selesai. Carilah kalau membaca ayat itu yang mudah-mudah aja. Jangan yang sulit-sulit. Bahkan kalau bisa jangan membaca qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Hati galau membaca itu la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala ana a'bidu ma abattum wala ana a'bidu. Ulang. Hati galau. Kapan selesainya nanti? Baru itu. Bukan berarti ini dilarang membaca itu. Bukan. Hati galau. Tapi kalau hati tenang baca itu bisa konsentrasi syukur. Sudah menghilangkan kegalauan. Tidak jarang imam juga kadang-kadang bisa itu membaca terulang-ulang. Qul ya ayyuhal kafirunnya. Nah, sudahlah umpamanya kita selesai sholat. Rasa tidak puas saja. Rasa itu. Bawa baca Al-Quran. Baca konsentrasi Al-Qurannya.
mata jangan ke lain lah, ke Al-Quran aja. Nanti kalau udah ini ke lain gitu, bisa masuk ke daerah yang galau tadi, sehingga hilang yang akan dilanjutkan bacaan Al-Quran. Stop membaca, mana tadi yang batasnya berhenti karena hilang konsentrasinya. Jadi tetap baca Al-Quran. Nah, bahkan dianjurkan juga, kalau begitu banyak-banyaklah bersalawat. Sederhana, salawat yang mudah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu aja lah. Dan doa kalau bisa. Insya Allah, manakala kita meminta kepada Allah terhadap hal yang semacam itu, terhadap kegalauan, hati yang tidak tenang, sedikit-sedikit bisa tenang dan mungkin nanti bisa cerah begitulah. Oh, enggak apa-apa, aku pasrah sudah kepada Allah. Aku meminta tolong kepada Allah. Tidak ada yang bisa membantu, yang menolong kecuali Allah. Mungkin sampai terucap, aku ciptaan Allah, aku dia jadikan, dan nanti aku kembali kepadanya. Mungkin juga sampai begini, berapa lama sih hidup di dunia? Kalau begitu, aku tetap bertahan sampai nanti ajal datang. Kalau dalam keadaan kegalauan. Jadi didahului dengan ibadah ya begitu ya. Macam apapun ya, kita gelisahnya untuk menenangkan hati, maka dengan ibadah, dengan sholat. Kalau tidak dengan sholat ya dengan mengaji lah. Itu ya barangkali yang perlu disampaikan.